Yang juga jadi perhatian, survei Litbang Kompas terbaru, Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama masih menjadi dua tokoh yang memiliki elektabilitas tertinggi di Jakarta. Survei Litbang Kompas yang digelar 15 hingga 20 Juni menunjukkan Anies Baswedan memiliki elektabilitas tertinggi di Jakarta. Elektabilitas Anies berada di angka 29,8%. Sedangkan Basuki Cahayapurnama atau Ahok berada di posisi kedua dengan raihan 20%. DKI apa Sumut, Pak? Cocoknya di Indonesia lah. Tapi kalau ada perintah siap ya berarti Pak? Kalau Ibu kasih perintah? Saya kira Ibu juga. Di posisi berikutnya ada nama Ridwan Kamil dengan suara 8,5%. Tokoh-tokoh lain elektabilitasnya masih di bawah 3%. Nama yang sering disebut akan maju di Pilkada Jakarta, Kaisang Pangarep elektabilitasnya masih di angka 1%. Tim Litbang Kompas menilai pengaruh dua mantan gubernur Jakarta masih kuat di masyarakat Jakarta. Namun, peluang kandidat lain di luar dua nama tersebut masih terbuka. Bahwa Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama ini cukup kuat gitu ya elektabilitasnya. Namun kalau kita lihat sebenarnya kan dihitung berdasarkan yang tidak mengarahkan suara ke dua sosok ini kan sebenarnya masih ada sekitar 50% gitu ya. Dan itu sebenarnya yang menjadi celah bahwa masih ada peluang atau alternatif tokoh lain yang mungkin bisa maju sebagai calon gubernur di Jakarta. Pemilih di Jakarta lebih rasional dibandingkan daerah lain. Rasionalitas itu bisa diperlihatkan dari persetujuan responden terhadap latar belakang calon kepala daerah. Ada 81% responden mendukung calon yang pernah menjabat sebagai kepala daerah. 73,3% setuju kepala daerah pernah menjabat menteri atau jabatan setingkat menteri. Lebih dari 70% setuju latar belakang calon dari suku Jawa atau Betawi. Ada 65,3% setuju calon kepala daerah dari generasi muda. Survei Litbang Kompas juga mengungkap meski Anies dan Ahok elektabilitasnya tertinggi di Jakarta, masih ada peluang nama lain untuk mengimbangi dua mantan gubernur Jakarta itu. Litbang Kompas menyebut Ridwan Kamil punya peluang jika maju di Jakarta. Meski elektabilitasnya di bawah Anies dan Ahok, RK memiliki tingkat resistensi terendah di masyarakat Jakarta. Dari data ini terlihat saudara mereka yang resisten atau tidak akan memilih Anies, angkanya 17,3%. Mereka yang menyatakan tidak akan memilih Ahok sebanyak 17,8%. Sedangkan mereka yang menyatakan tidak akan memilih Ridwan Kamil hanya 12%. Sementara itu Kaisang 33%. Nah, kalau bicara peluang di luar dua kandidat yang kuat tadi ya, Anies dan Ahok, ya mungkin kita bisa melihatnya dari sisi strong voter ya. Artinya strong voter ini kita tidak hanya menanyakan siapa yang layak, tapi juga pasti akan memilih itu seberapa besar. Di sini memang Ridwan Kamil masih menjadi yang kuat ya, ada 24% yang pasti akan memilih Ridwan Kamil. Sementara dari sisi resistensi itu Ridwan Kamil ini yang cukup relatif rendah sisi penolakannya. Sementara kalau kita bicara Kaisang memang strong voter itu di angka 9,8, tapi tingkat resisten pemilihnya masih tinggi ya, ada di sekitar angka 33,8%. Artinya resisten itu berarti pasti tidak akan memilih gitu. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU memberi sanksi etik kepada 5 Nahdliyin yang berkunjung ke Israel bertemu Presiden Isaac Herzog. Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya memohon maaf kepada masyarakat atas kesalahan 5 Nahdliyin. Ketua Umum PBNU Gus Yahya menjelaskan proses etik untuk 5 Nahdliyin akan diproses termasuk ancaman sanksi yang akan diberikan. Gus Yahya meminta kader berhati-hati terkait isu sensitif di masyarakat.